Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil RMK kami mengenai materi hakikat ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Putri. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Nailul Izaulan Ramadhani dengan NPM akhir 196. Saya Almira Benita dengan NPM akhir 173. Saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Saya Naila Himatul Haq dengan NPM akhir 179. Saya Davina Cecilia Cahyani dengan NPM akhir 181. Saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Baik, pada kali ini saya akan membahas terkait hakikat ekonomi, yang dimana pada dasarnya hakikat ekonomi ini berkaitan dengan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Dan seperti pada dasarnya sifat manusia sendiri itu selalu ingin dan terus ingin. Sedangkan sumber dayanya ini terbatas. Maka dari itu diperlukannya pengelolaan sumber daya secara efisien. Jadi manusia harus bisa mengelola sumber daya secara efisien. Nah, dalam kegiatan ekonomi sendiri, ini tuh meliputi tiga kegiatan, yaitu yang pertama ada produksi, yang dimana dalam kegiatan ini yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Lalu berikutnya ada distribusi, di mana ini kegiatan yang eh, melakukan penyaluran barang. Lalu ada konsumsi, yang dimana kegiatan ini yaitu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dan dimana dalam konteks etika bisnis, untuk kegiatan ekonomi ini harus memperhatikan nilai moral dan tanggung jawab sosial, terutama terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada etika dan sistem ekonomi. Yang dimana sistem ekonomi itu adalah jaringan unsur lembaga yang di dalamnya itu ada manusia, lembaga, kebijakan, dan juga hukum yang bekerja untuk meningkatkan produksi dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Nah, sistem ekonomi ini yang pertama itu ada sistem kapitalis ya. Sistem ekonomi kapitalis ini menekankan kebebasan individu untuk memiliki dan mengelola kekayaan serta menjalankan kegiatan ekonomi. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar melalui hukum permintaan dan penawaran dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Nah, sistem ini tuh didasarkan pada etika egoisme dan penghormatan terhadap hak individu, namun sering menimbulkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya. Nah, yang kedua itu ada sistem ekonomi komunis. Nah, sistem ini tuh menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menempatkan negara sebagai pengelola seluruh kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dibuat sistem ini itu menciptakan pemerataan kemakmuran dan menghilangkan eksploitasi antara pemilik modal dan juga pekerjanya. Nah, meskipun memiliki tujuan yang baik, dalam praktiknya sistem ini tuh sering mengalami masalah seperti rendahnya motivasi kerja dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada sistem ekonomi Pancasila. Nah, itu merupakan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia dengan menggabungkan unsur positif dari sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi komunis. Nah, sistem ini tuh berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, keadilan sosial, kebersamaan, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada hubungan etika dan juga sistem ekonomi. Nah, etika itu berperan penting dalam sistem ekonomi karena menilai apakah tindakan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru merugikan bagi masyarakatnya. Nah, pada dasarnya itu sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik jika pelakunya memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan ekonomi tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dan peranan bisnis. Jadi pengertian bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyediakan,
dan mendistribusikan barang serta jasa untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, aktivitas bisnis tidak hanya mencakup produksi, tetapi juga pertukaran, perdagangan, dan distribusi barang atau jasa kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, perkembangan aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, manusia memenuhi kebutuhan dengan berburu dan mengumpulkan hasil alam. Kemudian berkembang pada zaman pertengahan, yaitu mulai muncul barter atau pertukaran barang antar kelompok. Dan sekarang pada zaman modern, di mana penggunaan uang sebagai alat tukar serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kegiatan bisnis semakin luas dan kompleks. Selanjutnya ada peranan bisnis. Yang pertama yaitu menjadi tulang punggung perekonomian negara. Yang kedua menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak, bea masuk, dan cukai. Yang ketiga menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Dan yang terakhir memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi manusia. Nah, ada dua pandangan menurut Tony Keras tentang tujuan bisnis. Pertama yaitu pandangan praktis realistis, yaitu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan produksi dan distribusi hanya sarana untuk memperoleh profit. Nah, pandangan yang kedua yaitu pandangan idealis, dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara keuntungan merupakan hasil dari kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada hubungan hakikat bisnis dengan sistem ekonomi. Hakikat bisnis sendiri kegiatan menghasilkan, mendistribusikan, dan memperdagangkan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Nah, bisnis menjadi pelaksana utama dalam kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi menentukan aturan dan mekanisme bagaimana bisnis dijalankan. Kegiatan bisnis menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bisnis dalam sistem ekonomi saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, berikutnya ada tingkat kesadaran dan teori etika. Nah, untuk tingkat kesadaran sendiri dalam dunia bisnis tentunya setiap individu atau seseorang tuh pasti memiliki tingkat kesadaran etika yang berbeda-beda. Dan di mana kesadaran etika ini merupakan kemampuan seseorang atau individu untuk memahami bagaimana suatu tindakan tuh salah ataupun benar. Dan tingkat kesadaran ini sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam dunia bisnis. Nah, untuk memahami apakah suatu tindakan etis atau tidak, ada beberapa teori. Slide berikutnya. Nah, beberapa teori. Yang pertama ada teori etika deontologi yang dimana tindakan ini dinilai dari kewajiban dan aturan. Lalu berikutnya ada utilitarianisme, yaitu dimana tindakan dinilai dari manfaat terbesar bagi banyak orang. Lalu ada teori hak yang dimana setiap individu memiliki hak yang harus dihormati. Dan teori keadilan yang menekankan perlakuan yang adil bagi semua pihak, serta teori keutamaan menekankan karakter moral seperti jujur dan integritas, yang dimana dengan memahami teori-teori tersebut, pelaku bisnis diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai etika. Kita masuk pada slide 5 dimensi bisnis. Yang pertama ada dimensi ekonomi, yang kedua dimensi etika, yang ketiga dimensi hukum, yang keempat dimensi sosial, dan yang kelima ada dimensi spiritual. Bisnis tidak hanya mencari keuntungan, kegiatan bisnis harus memperhatikan berbagai aspek. 5 dimensi membantu memahami bisnis secara menyeluruh.
Kita masuk pada dimensi yang pertama, yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi adalah cara paling umum untuk melihat bisnis. Bisnis adalah kegiatan produktif yang bertujuan memperoleh keuntungan atau profit. Rumus keuntungan sendiri sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi beban. Dalam ekonomi terdapat faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan, menekankan biaya produksi, dan mencapai efisiensi usaha. Dan yang kedua ada dimensi etika. Dimensi etika membahas apakah kegiatan bisnis tersebut baik atau tidak secara moral. Penilaian definisi etika sendiri merupakan penilaian kritis tentang baik atau buruknya suatu tindakan. Penilaian etika menggunakan 3 tingkat kesadaran. Yang pertama ada kesadaran hewani atau egoisme. Tindakan dianggap etis jika menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran manusiawi atau utilitarianisme. Tindakan dianggap etis jika menguntungkan individu, menguntungkan masyarakat, dan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, kesadaran spiritual atau teonom. Tindakan dianggap etis jika bermanfaat bagi individu, masyarakat, menjaga alam, dan sesuai dengan ajaran agama. Masalah etika dalam bisnis biasanya terkait keadilan pembagian keuntungan, kerugian bagi masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Next. Selanjutnya ada dimensi hukum. Bisnis juga harus dilihat dari sudut aturan hukum yang berlaku. Ciri-ciri hukum yang pertama dibuat oleh negara, mengikat seluruh warga, memiliki sanksi jelas seperti denda, penjara, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran etika biasanya hanya mendapat sanksi moral. Contohnya 2 pandangan tentang perusahaan. Yang pertama, legal creator. Perusahaan dianggap ciptaan hukum negara. Artinya negara memberi hak dan kewajiban hukum. Negara bisa membubarkan perusahaan jika tidak dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, legal recognition. Perusahaan dibentuk oleh individu atau kelompok untuk mencari keuntungan. Peran negara hanya mengesahkan dan memberi izin. Yang keempat, ada dimensi sosial. Perusahaan merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan banyak pihak. Faktor internal antara lain seperti karyawan, manajer, modal, dan peralatan. Faktor eksternal seperti pemasok, pelanggan, investor, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan alam. Semua pihak tersebut disebut stakeholders atau pemangku kepentingan. Next. Dan yang terakhir ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual melihat bisnis sebagai bagian dari nilai agama dan ibadah. Dalam berbagai agama, bekerja dan berbisnis dianggap bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Contoh pandangan agama dalam Islam, bisnis adalah ibadah jika mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan dilakukan secara jujur dan adil. Dalam Hindu, bekerja adalah bagian dari karma yoga atau jalan tindakan. Dan dalam Kristen, manusia diberi tugas untuk mengelola dunia, menjaga alam, dan memajukan kehidupan manusia. Dan dalam paradigma bisnis spiritual, bisnis yang spiritual memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, ibadah kepada Tuhan, menciptakan masyarakat sejahtera, dan juga menjaga kelestarian alam. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai ibadah, bisnis atau profit, masyarakat sejahtera, dan kelestarian alam. Kesimpulannya, bisnis yang baik harus memperhatikan keuntungan ekonomi, etika dan moral, hukum yang berlaku, kepentingan sosial, dan nilai spiritual. Selanjutnya adalah pendekatan pemangku kepentingan. Berdasarkan pendekatan sistem, perusahaan adalah bagian atau unsur dari sistem yang lebih besar. Ada dua konsep penting di dalam yang berhubung perusahaan dan stakeholdersnya. Konsep pertama adalah kepentingan, yaitu apa yang diharapkan atau diinginkan oleh pemangku kepentingan dari perusahaan. Konsep kedua adalah kekuasaan, yaitu kemampuan yang dimiliki pemangku kepentingan untuk mengaruhi jalannya perusahaan. Stakeholders dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang memiliki hubungan ekonomi langsung dengan perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan kreditor. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang tidak terlibat langsung dalam transaksi ekonomi perusahaan, namun sangat mempengaruhi reputasi dan operasional suatu perusahaan, seperti pemerintah, masyarakat, media massa, dan aktivis lingkungan. Topik selanjutnya adalah dampak kegiatan pada dunia pendidikan dengan konsep USR.
Tanggung jawab sosial universitas atau USR ini adalah kewajiban etis lembaga pendidikan tinggi untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan masyarakat melalui penelitian, pengajaran, dan keterlibatan masyarakat. Universitas memiliki kewajiban kolektif untuk mengolah pengaruhnya dalam 4 bidang utama. Yang pertama adalah organisasi, pendidikan, kognisi, dan yang terakhir adalah sosial. Jika kewajiban tersebut tidak dikelola, universitas berisiko menimbulkan kerugian melalui manajemen yang buruk yang menyebabkan ketidakbertanggungjawaban sosial dan lingkungan, menghasilkan lulusan yang berfokus pada pekerjaan daripada etika, mendorong keahlian sempit yang mengabaikan masalah yang lebih luas, dan menjadi lembaga yang terisolasi dan terputus dari isu-isu sosial nyata. Cara universitas dapat mencegah risiko ini adalah dengan pertama, memastikan tata kelola yang etis dan transparan. Selanjutnya, secara aktif mendengarkan dan menanggapi komunitas mereka, dan secara teratur mengukur dampak dunia nyata mereka. Dan yang terakhir, membentuk kemitraan lokal untuk menyelesaikan masalah sosial secara kolektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau biasanya dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi pengertian dari CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Jadi intinya perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga peduli pada people dan juga planet. Kemudian ada prinsip-prinsip dari CSR. Jadi CSR ini memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip amal atau charity principles, di mana perusahaan dipandang sebagai lembaga yang membantu kelompok yang membutuhkan. Di sini bentuknya seperti donasi, filantropi, dan juga bantuan sosial. Contohnya seperti pemberian makanan, dana pendidikan, dan juga bantuan terhadap korban bencana. Kemudian ada prinsip layanan atau stewardship principles, di mana perusahaan berperan sebagai pengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dan aktivitasnya dapat berupa pengembangan komunitas, pemberdayaan ekonomi, kemudian pelatihan, dan juga program lingkungan. Di sini menekankan pentingnya keterlibatan dengan stakeholders untuk strategi jangka panjang. Next. Kemudian ada fungsi-fungsi dari CSR. Di sini terdiri dari konsep 3P. Yang pertama adalah fungsi ekonomis atau profit, di mana perusahaan tetap harus memperoleh laba dengan tujuan tradisionalnya. Namun, perolehan laba dilakukan secara etis dan juga tanggung jawab. Yang kedua, fungsi sosial atau people, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan primer dan juga sekunder. Nah, fungsi ini mencakup pemerataan manfaat, keadilan sosial, dan juga pengurangan dampak negatif aktivitas dari perusahaan. Kemudian yang ketiga ada fungsi alamiah atau planet, di mana perusahaan menjaga kelestarian lingkungan dan juga memastikan keberlanjutan yang terjadi di muka bumi. Tanpa lingkungan yang sehat, perusahaan pun tidak akan dapat bertahan secara lama. Kemudian ada tingkat keterlibatan dari CSR. Tingkat keterlibatan CSR ini dipengaruhi oleh kesadaran etis dari perusahaan, di mana menurut Lawrence Weber and Post mengemukakan ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah inaktif, di mana perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada reaktif, perusahaan hanya bertindak setelah ada tekanan atau juga protes. Yang ketiga yaitu proaktif, di mana perusahaan berinisiatif menjalankan program sosial secara terencana. Dan kemudian yang keempat, ada interaktif, di mana perusahaan bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait demi menciptakan manfaat jangka panjangnya. Nah, tingkat ini selaras dengan tingkat kesadaran, yakni hewani, manusiawi, dan juga transendental. Kemudian terkait juga dengan teori etika, yakni egoisme, utilitarianisme, dan juga teonom, dan juga terikat dengan intensitas CSR. Next. Selanjutnya ada pro dan kontra terhadap CSR. Ada beberapa pihak yang menentang dari CSR ini, seperti yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang fokus pada keuntungan dan bukan lembaga sosial. Yang kedua, manajemen akan terbebani banyak tujuan, sehingga mengaburkan fokus bisnis. Yang ketiga, biaya sosial meningkatkan harga produk yang pada akhirnya nanti dapat merugikan konsumen.
Yang keempat, tidak semua perusahaan memiliki tenaga yang ahli untuk mengelola kegiatan sosial tersebut. Kemudian pihak yang mendukung adanya CSR, yang pertama, kesadaran masyarakat yang meningkat sehingga perusahaan harus lebih bertanggung jawab atas dampak kegiatannya. Yang kedua, sumber daya alam yang semakin terbatas sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang lebih profesional dan juga berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang jauh lebih baik bagi perusahaan maupun masyarakat setempat. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat sendiri. Kemudian yang kelima, bisnis memiliki sumber daya dan dapat digunakan untuk kepentingan secara publik. Yang keenam, CSR menciptakan keuntungan jangka panjang, termasuk citra, loyalitas pelanggan, dan juga keberlanjutan dari bisnis. Next. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kasus Bulog. Nah, awalnya Bulog ini tuh menjalankan fungsi kegiatan ekonomi yang bertujuan itu memenuhi untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga stabilitas harga berasnya dan melindungi para petani. Nah, namun ketika orientasinya bergeser pada keuntungan dan terjadi korupsi, tujuan ekonomi untuk menyetarakan masyarakat itu tidak lagi tercapai, yaitu dengan menjaga stabilitas harga beras dan juga melindungi petani itu tidak terlaksana. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis harus tetap memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai ekonomi Pancasila. Sekian dari materi RMK yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.